Are you fine? Okay. So today in 30 May 2023 is pertemuan 11 di kelas SEO. Cukup ramai hari ini yang datang, yang hadir. Ramai banget sampai ada 1.000 orang. Wow. Sampai ada 1.000. Terus kalau berdasarkan dari catatan H-1 di hari sebelumnya kita ada menyatakan bahwa hari ini akan ada presentasi SEO video project dari 2 kelompok. Ada kelompok 5 dan kelompok 6. Kelompok 5 terdiri dari Jihad, Nyansyah, Kevin, sama Ivan. Kelompok 6 itu ada Tony, Arik, sama Ramzi. Tapi nggak tahu di mana orang-orang ini berada ya. Seketika di hari dia harus presentasi, itu tidak ada kabar sama sekali. Jadi dimohon untuk kesadaran masing-masing dari mahasiswa-mahasiswa ini untuk bisa menyelesaikan tugasnya. Kalau nggak mau presentasi, tinggal bilang, Kak, gue mau presentasi lain, Kak, gitu. Presentasi kan? Siapa sih? Tony, Arik, Ramzi. Ramzi, kamu presentasi kan? Minggu depan kan? Di? Enak aja. Minggu ini. Jadi ready-nya Ramzi kapan presentasi? Siapa sih si Tony ya? Iya, ready-nya kapan? Hari ini kah? Besok? Tapi usahanya kalau bisa hari ini karena kan udah dijadwalin. Gimana Ramzi, Tony? Bisa presentasi hari ini? Belum. Belum kenapa? Naon eta? Naon kumaha? Naon? Naon atuh mang garu kepala. Jadi ready presentasinya hari ini? Minggu depan ready ya. Kalau nggak ready, enggak lah. Kawit mah nggak suka main kekerasan. Beda lain kalau keras mah. Apa? Gimana? Kalau minggu depan nggak ready? Di pasti ready. Enggak harus ada ultimatum. Masa itu kan nilai presentasi untuk kalian sendiri, untuk nilai kalian juga. Kalau kalian nggak presentasi, nanti Kafit mau nilai kalian dari mana? Atau kalau kalian nggak mau bikin presentasi itu juga nggak apa-apa. Atau mau diganti tugasnya, bikin paper tentang SEO, itu juga boleh. Tergantung kalian. Gitu. Kan kita sekarang udah ada di pertemuan berapa? Pertemuan 11 ya. Udah pertemuan 11. Sedangkan kita masih ada 3 kali pertemuan. Jadi minggu depan bisa jadi tiga kelompok untuk menghabiskan kelompok sisa-sisanya. Ya, tinggal berapa lagi sih? 14 ya? Ada 14 ya? Masih banyak. Jadi bisa 3, bisa 4 yang akan presentasi. Ya, oke.
Kalau misal kalian nggak ada presentasi ya bukan salah Kafit kalau misal nanti nilainya ada yang kurang. Gitu, oke? Apa kenapa? Ya. Jadi kalian bisa Kafit bisa ngertiin kalian juga bisa ngertiin Kafit juga, oke? Deal? Deal. Ada yang lewatin. Iya nggak apa-apa. Ah, oh ada tamu ya? Oh, ada tamu guys. Ale, bikin lu konten. Masa nggak paham? Wih. Iya buat pendopo catering. Ya lu sinian lah ngomongnya masa gue harus gede-gede. MRS. Sip. Udah ada orang tamu. Kalian nggak nawarin? Nah, apa? Udah nggak jelas lu. Itu lu bisa bisa ada di Grab gimana caranya? Bisa ada di Grab. Daftar ya? Iya tuh buat si Cai juga kayak Cai kayaknya udah ada deh di Grab. Udah ada kan? Oh iya ya. Kayak gitu. Ada tamu ya. Maksudnya tuh kayak Pandapo Catering belum atau nggak Cai belum gaet Ale gitu loh. Jadi Ale X Cai gitu. Paham gak sih? Kan makanya udah gue ngomong tuh Chai X Chai X coklat. Itu udah bisa jawab. Ini wangi banget. Saya pakai parfum nih, lu ya? Oh iya, mau dong Om Jais. Sorry ya guys, lagi ada tamu dulu bentar, oke? Yang di Zoom tunggu dulu.
Hai Kak. Kan belum saya sampai pintu doang. Oke. Jadi di pertemuan 11 ini kita mau bahas tentang PPC yang tahun kan. Yang minggu lalu juga udah sempat kita bahas ya, pay per click. Jadi kalau misalnya nih kalian udah buat satu konten di website di Google-nya gitu. Si Ocit ya ini ya? Sudah buat satu konten di website kalian. Nanti kalian bisa buat yang namanya Google Ads. Nah, dari Google Ads itu kalian bisa setting untuk berapa orang yang udah klik, nanti kalian dapat bayaran dari Google Ads-nya itu. Jadi kalian ngebayar, kalian juga dibayar. Gitu. Tapi nggak hanya Google Ads juga. Itu ada di Facebook sama di Instagram. Kayak misalnya kalian udah buat satu konten. Ini kurang TikTok ya. Konten di TikTok. Nah, di TikTok itu kan ada TikTok Ads. Nanti kalian bisa setting tuh mau ada berapa orang nih kalau Kafit contoh ini. Ekspresi Jipung panggil. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kayak misalnya nih, Kafit sudah buat satu konten ini, video ini ya. Ibarat aja. Nah, di sini kita bisa cek dari segi analitika dulu. Kita ngelihat dari analisanya. Nah, di sini ada lihat total playtime, average watch time, watch full video, new followers, dan lain-lain untuk kalian bisa menganalisa, oh, gue udah upload dari hari kapan, dari 28 Mei. Lu beneran kelihatan emangnya? Hah? Enggak ya, udah maju dong. Apa? Sial emang sih. Oke, terus kita lihat lagi dari segi viewersnya. Nah, dari viewers ini ada gender, ada age-nya, ada umur maksudnya, umur dan lain-lain. Masih no data, full no data. Oh, nggak bisa kayak gitu ya? Ya udah deh. Oke, nah ini kita bisa cek di sini. Mana sih? Oh, ini dia. Di bagian promote. Nah, di sini kita akan cek yang kemarin kita bilang. Yang kemarin Kak Fit bilang di pertemuan sebelumnya. Kita akan disuruh pilih dulu pangsa pasar kita siapa, target pasar kita siapa. Kalau di sini TikTok bilangnya what's your goal? Ya kan? Tujuannya mau apa dulu nih? Mau meningkatkan view, visiting, followers, atau more message yang mungkin chat DM TikToknya kosong. Jadi mau ada more message, more profile view. Misalnya mau apa? Misalnya mau, udahlah gue nggak mau ada more followers. Karena dengan gue meningkatkan view, dan orang juga pasti akan secara otomatis akan nge-follow kita. Jadi setelah dia nge-view, dia cek nih view profile kita. Dari segi profilnya bagus, oke dia follow gitu. Tapi kalau misalnya ini anggapan Kafit ya, kalau kita hanya pilih more followers, ya tapi viewers kita sedikit gitu loh, masih tetap sedikit. Jadi orang pasti akan lebih memilih view-nya. Tapi tergantung sih ya dari segi algoritmanya. Tapi kalau dulu Kafit pernahnya adalah more view. Nah, di sini mau mau default audience atau create your own. Yang alias yang Kafit bilang mau berapa lama estimate-nya. Dari segi gender,
Misal dari segi apa? Jenis kelamin, umurnya, kalau mau disetting ya disetting. Kalau nggak disetting juga ya silahkan. Di sini kan bisa kalian edit kan. Nah, bisa juga kayak gitu, guys. Ya udah. Terus habis itu kita coba kita coba pakai TikTok Juice. Nah, di sini kalian harus ngebayar sesuai dengan kemampuannya kalian. Misalnya di sini kalian cuma bisa punya budget cuma sampai 100.000. Ya udah deh, 100.000 gimana caranya bisa untuk 3 hari. Jadi untuk 3 hari total view-nya 4.000 sampai 15.000. Karena budget pertamanya adalah dari 30.000 sampai 30.000 per hari. Bisa aja 15.000 per hari. Jadi hitungannya adalah 75.000 untuk 5 hari, tapi cuma dapat 3 sampai 12.000. Sedangkan kalau misalnya tadi 30.000 per hari, susah lagi ininya. Mana sih 30.000? Ya 36.000 lah. Untuk 3 hari udah langsung dapat 5 sampai 18.000. 3 sampai 15.000 ini untuk kalian setting. Jadi nanti kalian dapat selama 3 hari kalian akan dapat view-nya sebanyak segitu. Estimate sih 5 sampai 18.000 untuk 3 hari. Contohnya Kak Afid udah pernah pakai di viewer nih di ini. Nah di sini Kak Afid pakai yang kalau nggak salah itu Kak Afid pakai yang cuma 2 hari dan budgetnya juga nggak banyak. Makanya Kak Afid dapat viewersnya sampai dengan 8.600 yang nge-like 2.600. Nah, dari segi age-nya udah ketahuan lah ya di sini berapanya. Tapi dari segi followers, new followersnya hanya ada 13. Gitu. Tergantung kebutuhannya kalian. Misal kalian lagi bikin konten TikTok, kalian butuh followers ya, coba silahkan pakai new followers, more followers. Tapi kalau Kafit lebih mementingkan more views dulu sih. Jadi perbanyakin dulu nih video-videonya kalian. Kalian punya videonya udah bagus-bagus, videonya udah di-like banyak orang, udah di-view banyak orang, ya silahkan nanti kalian bisa baru tingkatin more followersnya. Gitu. Itu untuk strateginya sih ya. Kalau kalian lagi bikin ancang-ancang bisnis. Tuh. Dah selesai. Belum sih. Ambil dulu. Sama kalau di Facebook juga ya, di Instagram. Kita coba cek ke Instagram ya. Karena Instagram juga Kafit belum pernah.
Oke, coba kita cek ke Instagram ya. Di sini kalian udah ada yang pernah pakai Instagram Ad? Belum? ADS, iya, iya. Udah, coba kita cek ya. Coba cek kalian di Instagramnya masing-masing. Udah selesai. Opung masuk grup MRS kan? Ngomong aja di grup, udah belum? Oke, salah satunya di video Reels Kafit nih ya. Ini Kafit sih hoki aja sih kalau video ini bisa sampai mana sih insight-nya? Bisa sampai 1,3. Satu views-nya 1,3 juta. Likes-nya 35.000. Lagi hoki aja ini mah. Karena gak tau kenapa pasang video kayak begini pasti banyak banget yang like. Kenapa ya? Nih. Kenapa? Banyak yang relate ya. Tapi kalau misalnya Kafit pakai yang video yang macam-macam kayak gini nih. Kayak jalan-jalan kayak gini. Bali, Pecang kemarin cuma di bawah, ya ada di bawah 1.000, di bawah 5.000 gitu. Oke, misalnya salah satu video ini ya, kita coba tingkatin. Misalnya dari apa? Dari boost reel ya, harusnya ya. Berarti kita mau ngesuntik si video reelsnya. Oke, sama seperti di TikTok ya. Select ke goal. Kalau kalian mau apa? Mau profile visits, website, atau more message? Kalau di sini kan cuma 3. Sedangkan kalau tadi di TikTok ada tambah view juga kan. Coba kalau misalnya kita pakai yang profile visits. Oke, next. Nah, di sini kita nggak sebut dia target your pasar, target your market atau target your apa. Tapi di sini udah ngomong define your audience. Jadi nggak hanya sekedar ini aja, sekedar target pasar. Jadi kata-katanya dia bedain. Misalnya nih kita mau pakai spesial kategori atau mau otomatis atau mau yang kalian bikin sendiri juga silahkan. Tapi coba kita cek yang otomatis. Nah ini. Dia 15.000 untuk 5 hari. Dapatnya segini. 260 sampai 710. Cukup ini ya. Cukup mahal ya dibandingin TikTok-nya nggak sih? Kalian untuk dapetin sampai dengan 2.800 view aja, kalian harus membuang duit hingga 300.000. Sedangkan kalian di TikTok itu kalian bisa mendapatkan yang lebih gitu. Nah ini. Nanti kalian baru di payment. Seberapanya. Cukup mahal sih kalau untuk yang Instagram. Bisa kalau kalian mau select website juga bisa. Lebih lumayan Instagram. Apa? Kalau lebih banyak yang feedbacknya itu loh. Iya sih. Iya sih. Tapi tergantung ya. Kalau misalnya Kalau ada biasanya sampai 150.000 buat 3 hari. Instagram. Sedangkan kalau misalnya nih kayak Lazada, itu kayak mau ada more visit website. Contohnya kayak gini. Pasti kalian udah sering lah ya temuin di Instagramnya kalian ada yang kayak gini-gini. Kayak gitu. Misalnya yang kemarin Kak Hafid bilang, Hafid lu lagi suka apa? Tentang pulau-pulau gitu. Pasti suatu saat dia akan muncul. Ini yang apa? Story ya? Story dari Instagram.
Munculnya ini Canva. Coba kita agak maju lagi sedikit, guys. Terus, ini ada sertifikat BNSP. Kalau dia udah nggak ada, memunculkan tentang pulau-pulau, berarti Kak Fit udah nggak cari lagi tentang pulau. Ya, udah tentang hal-hal yang lain. Karena Kak Fit udah nggak cari lagi tentang pulau. Tapi, kalian bisa cek di pas bagian sini. Di bagian apa nih namanya? Apa sih? Ya, explore. Di explore tuh pasti akan muncul banyak diving-divingnya kayak gini kan. Munculin. Berdasarkan dari kalian punya ini aja. Nanti kalian sering-seringin apa? Buka tentang hal kayak gini, pasti nanti di story kalian, di postingan kalian akan muncul sejenisnya gitu. Karena dia bisa ngebaca dari kalian punya explore gitu. Misalnya suka yang diving-diving kayak gini, kayak Little Little Mermaid. Gitu. Itu guys, jadi itu salah satu bentuk SEO-nya. Nah, kita off dulu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Nanya dong. Nanya. Mau nanya apa, Vi? Ton. Siapin pertanyaan dulu, Kapit mau ngambil barang dulu. Itu minta HP, Han. Kalau yang ini bisa. Oh, enggak, kita udahan. Ya Allah, masa kelas SEO bentaran banget sih. Di tabu-tabu, dasar. Makanya datangnya agak pagian dong tadi. Tuh tanya sama temennya, kenapa nggak presentasi? Katanya kalau nggak presentasi mereka mau ganti tugasnya jadi bikin paper gitu. Boleh.
Oke, terus kenapa sih alasan kenapa harus pakai PPC, pay per click? Jadi yang pertama adalah target audience tidak bisa membedakan PPC dan organik. Apaan tuh? PPC dan organik maksudnya target audience-nya nggak bisa kita beda-bedain. Jadi kalau misalnya kalian nggak pakai PPC, ya target audiensnya ya hanya yang sekedar biasa-biasa aja. Tapi sedangkan kalau misalnya kita pakai PPC ya kita bisa setting target audiensnya kita mau siapa, mau umur berapa, mau apa. Jadi bisa langsung shoot gitu. Terus yang kedua adalah algoritma tidak mempengaruhi PPC. Jadi kalau menurut materi ini, algoritma itu tidak ada pengaruhnya. Jadi kalian settingnya apa? Ya settingan itu yang akan mempengaruhi produknya kalian. Hasil lebih cepat. Pasti sih lebih cepat karena kan tadi kita bisa setting mau berapa hari. Mau 2 hari kah? Mau 3 hari kah? Mau seminggu kah? Even itu hanya 3 hari, kalian bisa setting juga mau berapa target audiensnya. Misalnya mau 50.000, mau 100.000, kayak gitu. Yang tadi Kak Fit bilang lagi, dapat disesuaikan dengan anggaran. Misal kalian hanya punya budget 500.000, tapi 500.000 itu nggak hanya satu platform, mau platform TikTok, Instagram, Facebook, Google, itu 500.000. Berarti misalnya untuk TikTok kalian mau spend sampai dengan 100.000 karena kan dia lumayan murah dan targetnya bisa tinggi kan. Nah sedangkan Instagram kalian mau spend sampai dengan 200.000. Ya udah kalian tinggal setting sesuaikan dengan anggarannya kalian dan berapanya. Terus mau dapetin berapa view, mau goalsnya kaliannya apa gitu. Terus bisa ngatur juga target audiensnya. Sama yang tadi Kak Fit bilang juga bisa atur target audiensnya, entah umurnya, entah locationnya, entah jenis kelaminnya, mau yang male aja, mau female aja. Tapi coba deh kalau kalian udah punya bisnis, terus kalian mau proses, kalian bisa setting dulu nih beberapa kontennya kalian. Misal kalian ada konten 70, kalian coba aktifin sampai 20 deh, yang minimal banget 20. Yang 20 itu benar-benar kalian tingkatin SEO-nya. Entah itu dari segi view-nya, dari segi likes-nya, kalian benar-benar tingkatin. Nanti habis itu kalian baru mainin yang namanya more followers untuk bisa naikin insight-nya kalian. Kayak gitu. Tapi tetap harus diiringi dengan story-story Instagram. Karena kalau misal kalian pernah ngikutin Aukarin, kalian pernah nggak tahu Aukarin nggak? Pasti tahu dong Aukarin. Tapi tuh ngikutin Aukarin dari dia zamannya apa ya? Zamannya alay banget deh. Karena kan Aukarin juga seumuran ya sama Kafit ya. 98 kalau nggak salah, dia 97 gitu. Jadi apa ya? Famousnya dia itu nggak yang kayak sekarang. Zaman dulu tuh dia alay banget, tapi dia tuh pintar untuk bisa ngemainin kelola Instagramnya dia. Kafit ngikutin dia punya Instagram yang benar-benar masih apa ya, dari segi likes itu masih sedikit-sedikit banget, masih cuma 100, pokoknya di bawah 1.000 deh, ya kan? Tapi gak lama dia masih belum diundang kemana-mana atau dia belum bikin yang kayak TikTok viral itu atau apa kayak gimana, dia bisa naikin dari segi view-nya atau likes-nya si Instagramnya dia. Nah, dari dia ngenaikin Instagramnya, dia naikin feeds-nya dia coba buat sesuatu yang bikin dia viral. Nah, dari segi viral itu dia baru bisa naikin followers-nya. Nah, dari followers-nya itu dia bisa
agak nge-spill dia punya insight di story Instagram, di apa insight-nya feed Instagramnya dia. Jadi ya Kak bisa tahu strategi itu sebenarnya dari Awkarin juga kayak gitu. Jadi kalau misal kalian lagi ngefans sama sesuatu, kalian bisa analisa. Jadi nggak hanya sekadar, gue suka nih sama dianya, tapi bisa ngelihat dia punya activity-nya, dia punya strateginya yang bisa kalian terapin ke sini gitu. Ada yang mau ditanya? Apa? Ini cewek-cewek ada yang mau ditanya nggak? Ya, kalau yang tadi bilang cara buat ikan PPC yang tadi udah di-share. Oke, minggu depan apa sekarang aja ya? Kok share screen? Oh, ternyata share screen-nya nggak aktif, guys. Ya Allah. Oke, Kavit ada satu website di sini namanya semras.com on page SEO checker. Ini baru on page-nya ya. Nanti coba kalian cari off page-nya. Minggu depan kita bisa sama-sama pelajarin ini tentang SEO-nya. Coba kita tes dulu ya. Coba pakai Abdi deh. Ih, gitu. Ini untuk naruh ini ya, linknya ya. Ini apa sih? On search target. Apa ini? Coba ini apa guys? Ada crawler, ada schedule, ada buka warung, keyword, bubble sort. Maybe ini kalian bisa coba searching, bisa kalian kepo-kepoin ini apa. Misalnya nih, nanti kelompok the next-nya mau presentasi tapi bingung SEO-nya pakai apa. Ya kalian bisa pakai tools ini. Kalian bisa apa namanya? Sambil buka-buka backlink audit. Misalnya domainnya kayak gini. Salah. Salah nih deh. Oh, pakai ini guys, berbayar ternyata. Berbayar jangan deh. Ya atau kalian mau cari-cari tempat yang nggak berbayar itu seperti apa? Itu sangat dibutuhkan sekali. Ini misalnya nih SEO dashboardnya nih. Ini angka 30% apakah angka yang baik atau angka yang buruk? Organic keyword. Organic berarti dia original ya? Kevin, kamu mau presentasi kan? Ya, tarik napas dulu. Ya udah tarik nafasnya sampai 5 menit ya, Kevin tungguin. Bisa presentasi kan?
Terus misalnya nih dari kata-kata ini apakah dia bisa langsung muncul tentang Abdi? Hmm, enggak. Salah. Jadi Kevin mau presentasi kapan? Karena kan udah ada kayak gini apa produknya kalau bisa enak sama sekali. Cuma belum dibikin kayaknya apa gitu kan Kak. Sama aja bohong belum artinya. Terus ready presentasinya kapan? Ready presentasinya kapan, Wak? Ih, jangan nangis, Kevin. Cakep banget Kak. Oh, dikirain lagi nangis. Jangan nangis dong. Jadi kapan ready-nya minggu depan? Kalau minggu depan nggak presentasi gimana? Janjinya apa? Tadi Ramzi juga nggak ada janjinya sih. Jadi janjinya apa, Ji? Tony, Deng. Iya, Tony. Tony sama Kelvin apa janjinya kalau minggu depan nggak presentasi? Jadi cari Kak. Ah, Jadi cari. absennya dicabut gak mau lah. Itu kan masih hak kamu. Masa Kavit main cabut-cabut aja? Assignment-nya langsung diganti jadi paper. Yo. Ah, Ya gitu. ya mau kamu udah presentasi? Belum kan? Minggu depan juga ya? Oke, boleh. Iya sih. Mau kamu kelompok berapa? Oke ya. Kalau sudah Tony kelompoknya. Ya deal ya. Oke, deal ya. Tadi kita deal apa sih? Sama si Ramji apa? Enggak. Tadi kita dealan apa sih yang pertama? Kavit lupa. Apa ya, Cak? Tadi kita deal gitu. Oh, paper, ya kan? Ya. Deal ya. Kelvin ya. Oke. Dari sini ada yang kalian mau tanyain gak, guys? Misalnya nanti the next kelompok bingung nih mau gimana, itu kalian bisa yang namanya pakai SEO tools-nya. Jadi dari keripik pisang itu bisa kalian analisa pakai website tools-nya, bisa pakai apa kayak gitu. Jadi ya nggak hanya sekedar video project-nya aja, tapi ada munculin tentang SEO-SEO-nya. Misalnya Tony udah punya apa nih? Udah punya website produk gitu. Atau hanya sekedar video ya silahkan. Tapi dari sekedar videonya itu kalian bisa munculin SEO-nya. Jadi berdasarkan dari analisa dari si SEO seperti tampilan ini. Gitu. Misalnya hanya sekedar eh dari segi ininya ya segini Kak, ini segini Kak. Keyword magic tool-nya ini Kak, kayak gitu. Jadi dari keripik pisang itu sebenarnya ada muncul banyak nih gini dan lain-lain. Kayak gitu. Dan dan analisa
SEO-nya nggak hanya tentang si Semras, ada banyak kan website analisanya, ya kan? Gitu. Ada yang mau ditanya nggak, guys? Nggak ada ya? Ya udahlah, demen banget. Ada yang di Zoom on cam dulu yuk. Yuk, on cam yuk, Ramji on cam. Ocit. Oci dipanggil sama Topa. Oke. Bentar ya. Udah lah ya, nggak ada yang mau on cam lagi nih, on cam ya. Oke, 1, 2, 3. Dah. Karena hari ini nggak ada yang presentasi, terus materi juga udah semua disampaikan, jadi bisa sampai di sini untuk perkuliahan hari ini. Jadi thank you so much buat kalian. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.